Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi manajemen akuntansi strategi dengan anggota saya sendiri Oktavia Prihartanti NPM 002, Heni Lestari NPM 003, Dian Puspitasari NPM 0036, Anita Viani NPM 0037, dan Destika Pratiwi NPM 0010. Untuk materi yang pertama mengenai tinjauan manajemen strategi. Next, Mas. Materi yang dibahas itu mengkarakteristik manajemen strategi. Next. Apakah manajemen strategi? Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Tujuan dari manajemen strategi sendiri untuk menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru serta berbeda untuk esok, perencanaan jangka panjang, dan sebaliknya mencoba untuk mengoptimalkan tren esik berdasarkan tren saat ini. Rencana strategik esensinya adalah rencana permainan perusahaan, di mana hasil dari pilihan manajerial yang sulit di antara beberapa alternatif yang baik, serta menandakan komitmen terhadap pasar, kebijakan, prosedur, dan operasi yang spesifik sebagai pengganti tindakan yang lebih tidak diinginkan. Next. Kemudian tahap-tahap manajemen strategi, di mana tahap-tahap manajemen strategi yang pertama ada analisis lingkungan strategi yang mencari tujuan dan menentukan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kemudian ada implementasi strategi yang di dalamnya terdapat corporate governance, kepemimpinan strategik, pengendalian strategik, struktur dan desain organisasi. Kemudian formulasi strategi, di mana di dalamnya terdapat strategi bisnis, strategi internasional, aliansi strategik, strategi corporate. Kemudian kedua formulasi strategi dan implementasi ini dievaluasi dalam kinerjanya. Next. Kemudian mengintegrasikan intuisi dan analisis. Manajemen strategi berusaha untuk mengorganisasi informasi kuantitatif dan kualitatif di mana keputusan efektif dapat dibuat meski dalam kondisi yang tidak pasti. Berdasarkan pengalaman yang lalu, penilaian dan perasaan sebagian orang mengakui bahwa intuisi sangat penting dalam membuat keputusan strategi yang baik. Intuisi secara khusus berguna dalam membuat keputusan pada situasi dengan ketidakpastian yang besar. Pada intinya, proses manajemen strategik adalah usaha untuk menduplikasi apa yang ada dalam pikiran orang yang hebat dan intuitif yang mengetahui bisnis, serta mengasimilasi serta mengintegrasikan pengetahuannya menggunakan analisis dalam memformulasikan strategi yang efektif. Next, Mas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, beradaptasi terhadap perubahan. Manajemen strategi didasarkan pada keyakinan kesadaran internal dan efek waktu dapat membuat terhadap perubahan. Proses manajemen strategi bertujuan membuat organisasi beradaptasi secara efektif untuk berubah. Next. Untuk selanjutnya, istilah kunci dalam manajemen strategi. Yang pertama, keunggulan bersaing. Manajemen strategi adalah semua hal tentang memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Contohnya, memiliki banyak kas pada neraca perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing yang besar.
Semakin banyak perusahaan yang memperoleh keunggulan bersaing dengan menggunakan internet untuk berjualan langsung dan untuk berkomunikasi dengan pemasok, pelanggan, kreditur, mitra, pemegang saham, klien, dan pesaing yang mungkin tersebar secara global. Kemudian next. Yang kedua, menyusun strategi. Menyusun strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab untuk kesuksesan atau kegagalan organisasi. Penyusunan strategi memiliki banyak titel pekerjaan seperti Chief Executive Office, Presiden, Pemilik, Chair of the Board, Eksekutif Direktur, Konselor, Dekan, atau pengusaha. Para penyusun strategi membantu organisasi memperoleh, menganalisis, dan mengelola informasi. Mereka menelusuri industri dan tren kompetitif, mengembangkan model prediksi dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja divisi dan perusahaan, menandai kesempatan untuk memasuki pasar, mengidentifikasi ancaman bisnis, dan mengembangkan rencana tindakan kreatif. Perencanaan strategi biasanya didukung oleh peran staf. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, yaitu pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dipertimbangkan sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategik yang menjawab akan menjadi seperti apa suatu perusahaan mendahului pernyataan misi. Kemudian, pernyataan misi menjelaskan nilai dan prioritas organisasi. Secara luas, pernyataan ini menentukan arah di masa yang akan datang dalam organisasi. Kemudian, ancaman dan kesempatan eksternal. Kesempatan dan ancaman eksternal mengacu pada ekonomi, sosial, kultur, demografis, dan faktor serta kejadian lain yang secara signifikan menguntungkan atau merugikan organisasi di masa depan. Contoh dari kesempatan dan ancaman eksternal yaitu pemasaran bergerak secara cepat ke internet, tarif bunga meningkat, harga komoditas makanan meningkat, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip dasar manajemen strategik adalah bahwa firma perlu memformulasikan strategi dalam mengambil keuntungan atas kesempatan eksternal dan mengurangi dampak dari ancaman eksternal. Next. Yang selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan internal ini berkaitan dengan aktivitas organisasi terkendali yang dilakukan secara baik atau secara buruk. Kekuatan dan kelemahan ditentukan secara relatif terhadap pesaing serta dapat juga ditentukan oleh elemen yang lebih dari sekedar kinerja. Faktor eksternal maupun internal sebaiknya dinyatakan dalam istilah yang spesifik karena penting bagi strategi yang diformulasikan dan sumber daya yang dialokasikan berdasarkan informasi ini. Faktor internal dapat ditentukan dengan menghitung rasio, mengukur kinerja, dan membandingkan dengan periode sebelumnya dan rata-rata industri. Next. Yang selanjutnya yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang memberikan arah, membantu evaluasi, menciptakan strategi, mengungkapkan prioritas, dan menyediakan dasar untuk aktivitas perencanaan hingga aktivitas pengendalian. Tujuan ini sebaiknya menanggung alasan dan jelas. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan jangka panjang. Sehingga strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Yang selanjutnya tujuan tahunan. Tujuan ini dibuat sebagai pijakan jangka pendek yang harus dicapai organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Tujuan tahunan penting dalam implementasi strategi, sementara tujuan jangka panjang penting dalam formulasi strategi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tahunan. Kebijakan mencakup pedoman, aturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha untuk memperoleh tujuan yang dinyatakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah pedoman dalam pembuatan keputusan dan mengenai situasi yang berulang dan terjadi kembali. Kebijakan dapat dibuat pada level perusahaan dan diaplikasikan ke seluruh organisasi pada level divisional dan diaplikasikan ke divisi tunggal. Juga dapat dibuat pada level fungsional serta diaplikasikan ke aktivitas departemen operasional tertentu. Kebijakan seperti tujuan tahunan sangat penting dalam implementasi strategi, karena menyoroti harapan organisasi terhadap karyawan dan manajernya. Kebijakan memungkinkan konsisten dan koordinasi di dalam dan di antara departemen dalam organisasi. Next, Mas. Yang selanjutnya ada model manajemen strategis.
Proses manajemen strategik dapat dipelajari dan diaplikasikan secara baik menggunakan model. Setiap model mempresentasikan jenis proses tertentu. Model manajemen strategik ini tidak menjamin kesuksesan, namun mempresentasikan pendekatan yang jelas dan praktis untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi. Proses manajemen strategi bersifat dinamis dan berkelanjutan. Perubahan pada salah satu dari komponen utama dalam model dapat mengakibatkan perubahan pada komponen lain. Proses manajemen strategik tidak dapat secara mulus dibagi dan serapi dilakukan dalam praktik sebagaimana yang disarankan oleh model manajemen strategik. Apabila dari proses manajemen strategik secara umum lebih formal dalam organisasi besar dan organisasi yang berkembang dengan baik, formalitas mengacu pada sejauh mana partisipan, tanggung jawab, otoritas, pekerjaan, dan pendekatan yang ditentukan. Bisnis kecil cenderung lebih tidak formal dibandingkan dengan bisnis yang besar. Next, Mas. Yang selanjutnya ada manfaat manajemen strategi. Manajemen strategi dapat membuat organisasi lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depan organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memulai dan mempengaruhi aktivitas serta mengendalikan nasib organisasi. Secara historis, keuntungan utama dari manajemen strategi adalah membantu organisasi untuk memformulasi strategi melalui penggunaan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional terhadap pilihan strategi. Ini berlanjut menjadi manfaat utama dari manajemen strategi. Namun studi penelitian saat ini mengidentifikasi bahwa proses bukan merupakan keputusan atau dokumen, namun merupakan kontribusi yang lebih penting dari manajemen strategi. Tujuan utama dari proses adalah untuk memperoleh pemahaman dan komitmen dari semua manajer dan karyawan. Perencanaan strategi merupakan proses belajar membantu, mengedukasi, dan mendukung, bukan sekedar proses mendistribusikan dokumen di antara para eksekutif puncak. Diskusi manajemen strategik lebih penting dibandingkan dengan dokumen manajemen strategik yang tertera dengan baik. Manfaat manajemen strategik ada dua, yaitu manfaat keuangan dan manfaat non-keuangan. Next, Mas. Manfaat manajemen strategi yang pertama adalah manfaat keuangan. Penelitian mengidentifikasi bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategik lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi yang tidak menggunakan konsep manajemen strategi. Perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategi menunjukkan peningkatan signifikan dalam penjualan, tingkat keuntungan, dan produktivitas dibanding dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan sistematis. Perusahaan yang berkinerja tinggi cenderung melakukan perencanaan sistematis untuk mempersiapkan diri menghadapi fluktuasi di masa depan dalam lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan yang berkinerja tinggi lebih baik dan membuat keputusan dengan antisipasi yang baik terhadap konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Sebaliknya, perusahaan yang kinerjanya buruk seringkali terlibat dalam aktivitas berorientasi jangka pendek dan tidak merefleksikan prediksi yang baik akan kondisi masa depan. Para penyusun strategi pada organisasi berkinerja rendah seringkali sibuk menyelesaikan permasalahan internal dan memenuhi tenggang waktu klerikal. Untuk manfaat non-keuangan akan disampaikan oleh Mbak Destika. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat non-keuangan. Untuk yang pertama itu meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang meningkat akan strategi pesaing, produktivitas karyawan yang meningkat, berkurangnya resistensi terhadap perubahan, dan pemahaman yang lebih jelas dari hubungan kinerja imbalan. Untuk yang kedua, meningkatkan kemampuan pencegahan masalah organisasi karena membuat interaksi di antara manajer pada semua tingkatan divisi dan fungsi. Keuntungan bagi perusahaan yang melakukan rencana strategi, yang pertama itu meningkatkan komunikasi melalui dialog dan partisipasi. Kemudian memperdalam atau meningkatkan pemahaman, yang pertama atas tinjauan orang lain, yang kedua atas perencanaan apa yang dilakukan perusahaan dan mengapa, kemudian yang ketiga komitmen yang lebih besar untuk mencapai tujuan, untuk mengimplementasikan strategi, untuk bekerja keras.
Kemudian untuk hasilnya, semua manajer dan karyawan dalam misi untuk menyukseskan perusahaan. Next. Kemudian, perangkap dalam manajemen strategi. Perencanaan strategik adalah proses yang rumit dan sangat terperinci, yang membawa organisasi ke dalam teori yang tidak terpetakan. Rencana strategik tidak memberikan resep yang siap untuk digunakan untuk sukses. Namun, hal tersebut dapat membawa organisasi melewati perjalanan dan menawarkan kerangka kerja untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan dan pemecahan masalah. Menjadi waspada pada perangkap potensial dan siap untuk mengarahkan mereka adalah penting untuk dilaksanakan. Next, Mas. Kemudian, pedoman untuk manajemen strategik yang efektif. Pedoman penting untuk manajemen strategik yang efektif membutuhkan keterbukaan pikiran, keinginan, dan kemauan untuk mempertimbangkan informasi baru, sudut pandang baru, ide baru, dan kemungkinan besar sangat penting. Semua organisasi harus berbagi semangat, bertanya, dan belajar. Para penyusun strategi seperti CEO, direktur, pemilik bisnis kecil, dan pimpinan badan pemerintah harus berkomitmen untuk mendengar dan memahami posisi manajer dengan cukup baik agar dapat menyatakan kembali posisi-posisi tersebut demi kepuasan manajer. Salah satu manajer dan karyawan sebaiknya mendeskripsikan posisi para pembuat strategi untuk keputusan para penyusun strategi. Keputusan strategik membutuhkan trade-off seperti pertimbangan jangka panjang versus jangka pendek atau memaksimalkan laba versus meningkatkan kekayaan pemegang saham. Next, Mas. Kemudian membandingkan strategi bisnis dan militer. Warisan militer yang kuat mendasari studi manajemen strategi, istilah seperti tujuan, misi, kekuatan, dan kelemahan pertama kali diformulasikan untuk menempatkan permasalahan di medan perang. Perbedaan fundamental antara strategi militer dan bisnis adalah bahwa strategi bisnis diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan asumsi persaingan, sedangkan strategi militer berdasarkan asumsi konflik. Namun, konflik militer dan kompetisi bisnis sangat serupa sehingga banyak teknik manajemen strategik yang diaplikasikan untuk bisnis dan militer. Para penyusun strategi bisnis memiliki akses untuk wawasan yang bernilai yang telah disempurnakan oleh pemikir militer selama bertahun-tahun. Formulasi dan implementasi strategi yang unggul dapat mengatasi keunggulan lawan dalam angka dan sumber daya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, perspektif untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Next. Keunggulan kompetitif. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan perusahaan lain. Kemudian terdapat 3 model alternatif keunggulan kompetitif. Yang pertama, model organisasi industri. Yang kedua, model berbasis sumber daya. Dan yang ketiga, model gerilya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada perbandingan pendekatan IO, research base, dan gerilya. Pada slide dapat dilihat untuk pembedanya mengenai keunggulan, penentu keuntungan, fokus, perhatian utama, dan pilihan strategik. Untuk keunggulan kompetitif, tahapan model IO meliputi pelajari lingkungan eksternal, pilih industri yang menarik, formulasikan strategi, kembangkan dan peroleh aset yang diperlukan, implementasi strategi, gunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi, dan berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri.
untuk tahapan model research base, yang pertama mengidentifikasi sumber daya perusahaan, tentukan kapabilitas perusahaan, tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif, lokasi suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi, pilih strategi terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas dalam lingkungan industri dan mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mengungguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri. Kemudian mengenai tahapan model gerilya. Yang pertama itu berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak diperkirakan sebelumnya dapat mengakibatkan maksud saya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian sebuah organisasi yang berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dengan setiap perusahaan yang terjadi. Next, Mas. Untuk materi selanjutnya mengenai What is Strategy by Michael Porter tahun 1996. Yang pertama itu mengenai efektivitas operasional bukan strategi. Efektivitas operasional diperlukan tetapi tidak cukup, di mana efektivitas operasional dan strategi keduanya penting untuk kinerja yang unggul, yang bagaimanapun juga merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan. Sebuah perusahaan dapat mengungguli pesaing hanya jika dapat membangun perbedaan yang dapat dipertahankan. Itu harus memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan atau menciptakan nilai yang sebanding dengan biaya yang lebih rendah, atau melakukan keduanya. Efektivitas operasional atau OE berarti melakukan aktivitas serupa lebih baik daripada saingan melakukannya. Efektivitas operasional termasuk tetapi tidak terbatas pada efisiensi. Ini mengacu pada sejumlah praktik yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan inputnya dengan lebih baik, misalnya mengurangi cacat produk atau mengembangkan produk yang lebih baik lebih cepat. Sebaliknya, pemosisian strategi berarti kinerja berbeda aktivitas dari pesaing atau melakukan aktivitas serupa di berbeda cara. Perbedaan dalam efektivitas operasional di antara perusahaan yang meresap. Kemudian yang kedua mengenai strategi berpijak pada aktivitas unik. Sebagian besar manajer menggambarkan posisi strategis dalam kaitannya dengan pelanggan mereka. Southwest Airlines melayani wisatawan yang sensitif terhadap harga dan kenyamanan, misalnya. Tetapi inti dari strategi ada pada aktivitas, di mana memilih untuk melakukan aktivitas secara berbeda atau melakukan aktivitas yang berbeda dari pesaing. Jika tidak, strategi tidak lebih dari slogan pemasaran yang tidak tahan persaingan. Southwest telah mengintai posisi strategis yang unik dan berharga berdasarkan serangkaian kegiatan yang disesuaikan. Di rute-rute yang dilayani oleh Southwest, maskapai penerbangan layanan lengkap tidak akan pernah bisa senyaman atau semurah itu. IKEA Peripheral Furniture Global yang berbasis di Swedia. Jika memiliki positioning strategis yang jelas, IKEA membidik pembeli furnitur muda yang menginginkan gaya dengan biaya rendah. Apa yang mengubah konsep pemasaran ini menjadi pemosisian strategis adalah rangkaian aktivitas yang disesuaikan yang membuat bekerja. Seperti Southwest, IKEA telah memilih untuk melakukan aktivitas yang berbeda dari para pesaingnya. Next. Kemudian ada asal-usul posisi strategi. Yang pertama itu positioning dapat didasarkan pada produksi subset produk atau layanan industri. Saya menyebutnya penentuan posisi berbasis variasi karena didasarkan pada pilihan variasi produk atau jasa daripada segmen pelanggan. Kemudian yang kedua, melayani sebagian besar atau semua kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Saya menyebutnya penentuan posisi berdasarkan kebutuhan yang mendekati pemikiran tradisional tentang menargetkan segmen pelanggan. Itu muncul ketika ada kelompok pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda dan ketika serangkaian kegiatan yang disesuaikan dapat melayani kebutuhan tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga, segmentasi pelanggan yang dapat diakses dengan cara yang berbeda, meskipun kebutuhan mereka serupa dengan kebutuhan pelanggan lain. Konfigurasi aktivitas terbaik untuk
mereka berbeda. Saya menyebutnya penentuan posisi berbasis akses. Akses dapat berupa fungsi geografi pelanggan atau skala pelanggan atau apapun yang memerlukan serangkaian aktivitas berbeda untuk menjangkau pelanggan dengan cara terbaik. Next. Kemudian apa itu strategi? Strategi adalah penciptaan posisi yang unik dan berharga yang melibatkan serangkaian aktivitas yang berbeda. Jika hanya ada satu posisi ideal, tidak perlu ada strategi. Perusahaan akan menghadapi keharusan sederhana memenangkan perlombaan untuk menemukan dan mendahuluinya. Inti dari pemosisian strategis adalah memilih aktivitas yang berbeda dari pesaing. Jika rangkaian kegiatan yang sama adalah yang terbaik untuk menghasilkan semua varietas, memenuhi semua kebutuhan, dan mengakses semua pelanggan, perusahaan dapat dengan mudah berpindah di antara mereka dan efektivitas operasional akan menentukan kinerja. Next. Kemudian posisi strategis berkelanjutan membuat trade-off. Trade-off terjadi ketika aktivitas tidak sesuai. Sederhananya trade-off berarti bahwa lebih dari satu hal membutuhkan lebih sedikit dari yang lain. Trade-off menciptakan kebutuhan akan pilihan dan perlindungan terhadap repositioner dan straddlers. Trade-off muncul karena dua alasan. Yang pertama adalah inkonsistensi dalam citra atau reputasi. Sebuah perusahaan yang dikenal memberikan satu jenis nilai mungkin kurang memiliki kredibilitas dan membingungkan pelanggan atau bahkan merusak reputasinya jika perusahaan itu memberikan jenis nilai lain atau berupa yang memberikan dua hal yang tidak konsisten pada saat yang bersamaan. Kemudian yang kedua, trade-off muncul dari aktivitas itu sendiri. Posisi yang berbeda dengan aktivitas yang disesuaikan memerlukan konfigurasi produk yang berbeda, peralatan yang berbeda, perilaku karyawan yang berbeda, keterampilan yang berbeda, dan sistem manajemen yang berbeda. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya, yaitu mendorong keunggulan, kompetitif, dan berkelanjutan. Pilihan pemosisian menentukan tidak hanya aktivitas mana yang akan dilakukan perusahaan dan bagaimana ia akan mengonfigurasi aktivitas individu, tapi juga bagaimana aktivitas berhubungan suatu sama lain. Sementara aktivitas operasional adalah tentang pencapaian keunggulan dalam kegiatan individu atau fungsi. Strategi adalah tentang menggabungkan kegiatan. Kesesuaian itu penting karena aktivitas justru seringkali mempengaruhi. Kemudian ada 3 jenis kecocokan. Yang pertama, konsistensi kesederhana antara setiap aktivitas atau fungsi dan strategi keseluruhan. Kedua, ketika kegiatan memperkuat, dan ketiga, melampaui penguatan aktivitas untuk apa yang disebut dengan optimalisasi usaha. Dalam ketiga jenis kecocokan, keseluruhan lebih penting daripada kegiatan individu maupun keunggulan kompetitif tumbuh. Kemudian, next. Menemukan kembali strategi. Kegagalan memilih. Umumnya, ancaman terhadap strategi terlihat berasal dari luar perusahaan karena perubahan teknologi atau perilaku pesaing. Meskipun perubahan eksternal dapat menjadi masalah, ancaman yang lebih besar terhadap strategi seringkali datang dari dalam. Strategi yang sehat dirusak oleh pandangan yang salah tentang persaingan, oleh kegagalan organisasi, dan terutama oleh keinginan untuk tumbuh. Next. Perangkap pertumbuhan, di mana semua pengaruh lainnya, keinginan untuk tumbuh mungkin memiliki efek paling buruk pada strategi. Trade-off dan batasan tampaknya membatasi pertumbuhan. Manajer terus-menerus tergoda untuk mengambil langkah-langkah tambahan yang melampaui batas-batas itu, tetapi menghamburkan fungsi strategi perusahaan. Akhirnya, tekanan untuk tumbuh dan kejenuhan pasar sasaran menyebabkan
belajar memperluas lini dan dengan memperluas lini produk, menambah fitur baru, meniru layanan populer bersaing, proses pencocokan, dan bahkan melakukan akuisisi. Kemudian pertumbuhan yang menguntungkan. Banyak perusahaan setelah satu dekade restrukturisasi dan memotong biaya, mengalihkan perhatian mereka ke pertumbuhan. Terlalu sering upaya untuk menumbuhkan keunikan menghamburkan, menciptakan kompromi, mengurangi kecocokan, dan akhirnya merusak keunggulan kompetitif. Faktanya, keharusan pertumbuhan berbahaya bagi strategi. Next. Kemudian peran pemimpin. Tantangan untuk mengembangkan atau membangun kembali strategi yang jelas seringkali terutama merupakan tantangan organisasi dan tergantung kepada kepemimpinan. Manajer harus dengan jelas membedakan efektivitas, tapi dua agenda berbeda. Agenda operasional adalah tempat yang tepat untuk perubahan konstan, fleksibel, dan upaya tanpa henti untuk mencapai praktik terbaik. Sebaiknya agenda strategi ada yang jelas dan memperketat kecocokan. Ini melibatkan pencarian terus-menerus untuk cara memperkuat dan memperluas posisi perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu artikel yang kedua berjudul Are You Sure You Have a Strategy oleh Donald Hembrick dan James Fredrickson. Next. Strategi seorang jenderal. Pada saat itu istilah strategos digunakan oleh bangsa Yunani untuk menggambarkan bagaimana seorang jenderal mengatur pasukan perangnya. Nah, kemudian pada bagian ini terlihat bahwa strategi sendiri terbentuk dari misi yang berkaitan dengan tujuan objektif atau tujuan, yaitu berisi target yang spesifik, dan juga perlu dilakukan analisis strategi, dapat berupa analisis industri, analisis konsumen, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu elemen strategi. Strategi mempunyai 5 elemen yang dikenal dengan diamond strategi. Yang pertama yaitu arena, yang kedua kendaraan, yang ketiga pembeda, yang keempat pementasan, dan yang terakhir logika ekonomi. Arena berkaitan dengan di mana bisnis akan dijalankan. Dalam menentukan arena, penting untuk menjadi spesifik mungkin tentang kategori produk, segmentasi pasar, wilayah geografis dan teknologi, serta tahapan penambah nilai yang ingin dijalankan bisnis. Elemen yang kedua yaitu kendaraan atau vehicle, yaitu berkaitan dengan cara perusahaan untuk menuju arena tersebut. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan internal development, joint ventures, franchising, atau dengan akuisisi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada pembeda. Sebuah strategi harus menentukan tidak hanya di mana suatu perusahaan akan aktif arena dan bagaimana itu akan sampai di sana kendaraan, tetapi juga bagaimana perusahaan akan menang di pasar dan bagaimana cara membuat pelanggan datang. Dalam dunia yang kompetitif, kemenangan adalah hasil pembeda. Dan tapi seperti itu tidak hanya terjadi pada pena. Sebaliknya, mereka membutuhkan eksekutif untuk berbagai masa depan. Pilihan sadar tentang senjata mana yang akan digunakan, dirakit, diasah, dan dikerahkan untuk mengalahkan pesaing dalam memperjuangkan pelanggan, pendapatan, dan keuntungan. Yang selanjutnya ada pementasan. Pilihan arena, kendaraan, dan pembeda membentuk apa yang bisa disebut substansi strategi dan apa yang direncanakan eksekutif untuk dilakukan. Tapi subsikap menyerukan keputusan pada elemen keempat pementasan atau kecepatan dan urutan gerakan utama untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Yang terakhir ada logika ekonomi. Inti dari strategi bisnis harus jelas gagasan tentang bagaimana keuntungan akan dihasilkan, bukan hanya beberapa keuntungan, tetapi keuntungan di atas biaya perusahaan. Tidaklah cukup hanya mengandalkan pendapatan yang di atas biaya, kecuali jika ada dasar yang menarik untuk itu. Pelanggan dan pesaing tidak akan membiarkan itu terjadi. Strategi paling sukses memiliki pusat logika ekonomi yang berfungsi sebagai tumpuan keuntungan penciptaan. Next, Mas. Yang selanjutnya ada strategi komprehensi di IKEA dan Break Product International atau BPI. Terdapat dua contoh perusahaan yang menggunakan 5 elemen strategi seperti yang dijelaskan di atas, yaitu ada perusahaan IKEA dan
BPI. IKEA memasarkan produknya hampir di seluruh belahan dunia. IKEA sama sekali tidak memiliki pabrik sendiri untuk setiap produk yang dihasilkan, tetapi dengan cara bekerjasama dengan pabrik furnitur lokal. Sedangkan BPI melalui strategi menekankan pada jangkauan global. Maka BPI berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan antar wilayah sehingga dapat memberikan pelayanan one-stop dan menekan biaya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Destika. Untuk yang selanjutnya yaitu kualitas strategi. Kualitas strategi dapat diketahui dengan menjawab 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah strategi yang dipilih cocok dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar? Yang kedua, apakah strategi yang dipilih dapat membuat perusahaan Anda lebih unggul daripada kompetitor? Kemudian yang ketiga, apakah Anda memiliki keunggulan dan perbedaan dari kompetitor Anda? Dan apakah dengan strategi tersebut, keunggulan dapat dipertahankan terus-menerus? Kemudian yang keempat, apakah strategi yang dipilih konsisten dan saling mendukung antara 5 elemennya? Kemudian yang kelima, apakah Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan strategi tersebut? Kemudian yang keenam, apakah strategi yang dipilih dapat diimplementasikan? Next, Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.